Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rabiatul Adawiyah Asyafiro, NIM 060203200046 dari kelas Auditing Pendidikan C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya auditing pendidikan bagi pengembangan lembaga pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman, masing-masing lembaga pendidikan tentunya melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas dari mutu suatu lembaga pendidikan tersebut. Karena semakin berkualitas suatu lembaga pendidikan, maka akan menghasilkan lulusan yang berkualitas pula. Dan yang paling penting, akan berdampak kepada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu diadakannya pembuktian terhadap kualitas tersebut dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pembuktian standar tersebut dilakukan melalui auditing pendidikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai pentingnya auditing pendidikan bagi pengembangan lembaga pendidikan. Nah, pembahasan kita kali ini akan dijelaskan melalui 3 sub pembahasan. Yang pertama yakni pentingnya auditing pendidikan, yang kedua yakni landasan hukum auditing pendidikan, dan yang ketiga yakni kebijakan auditing pendidikan. Yang pertama yakni pentingnya auditing pendidikan. Auditing pendidikan erat kaitannya dengan mutu dalam suatu lembaga pendidikan, karena sejatinya auditing pendidikan sendiri merupakan kegiatan komparasi antara standar yang telah ditetapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Standar sendiri merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan yang perlu dicapai atau bahkan dilampaui oleh setiap lembaga pendidikan. Standar-standar tersebut memerlukan pemeriksaan untuk membuktikan apakah suatu lembaga pendidikan sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, auditing pendidikan menjadi penting untuk dilakukan untuk memeriksa apakah suatu penjaminan dan pengendalian mutu pada suatu lembaga pendidikan telah terlaksana sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua yakni landasan hukum auditing pendidikan. Auditing pendidikan dilaksanakan berdasarkan masing-masing peraturan. Adapun auditing pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidikan dasar dan menengah yakni berlandaskan pada Permendikbud nomor 28 tahun 2016. Kemudian, auditing pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yakni berlandaskan pada Permen Ristekdikti nomor 62 tahun 2016. Yang ketiga yakni kebijakan auditing pendidikan, sebagaimana yang terdapat pada landasan hukum auditing pendidikan, yakni pelaksanaan auditing pendidikan pada kedua peraturan tersebut memuat tentang pelaksanaan auditing pendidikan yang terbagi menjadi 2, yakni SPMI dan SPME. SPMI sendiri merupakan sistem penjaminan mutu internal atau penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga pendidikan. Kemudian SPME yakni sistem penjaminan mutu eksternal, yakni penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal atau luar lembaga pendidikan. Contohnya yakni BAN PT atau penjaminan mutu yang dilaksanakan untuk perguruan tinggi, dan BAN SM yakni penjaminan mutu yang dilakukan untuk pendidikan dasar dan menengah. Itulah tadi pembahasan kita pada video kali ini. Pada intinya, yang pertama yakni auditing pendidikan penting dilakukan untuk membuktikan kesesuaian antara kondisi yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang kita kenal dengan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang kedua, auditing pendidikan berlandaskan pada yang pertama, pendidikan dasar dan menengah berlandaskan pada Permendikbud nomor 28 tahun 2016, dan untuk perguruan tinggi berlandaskan pada Permen Riset dan Dikti nomor 62 tahun 2016. Dan untuk kebijakan kedua landasan tersebut sama-sama berisikan tentang standar penjaminan mutu internal dan standar penjaminan mutu eksternal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.